Saudara Kepala Otorita IKN Bambang Susanto dan wakilnya Doni Rahajo mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan Kepala dan Wakil Kepala Otoritas IKN menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Presiden menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala OIKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Dengan hormat, Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Soal mundurnya pimpinan Otorita IKN, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerjasama internasional bagi percepatan pembangunan IKN, ujar Pratikno. Pelaksana tugas Otoritas Ibu Kota Negara, Basuki Hadimulyono berharap kepercayaan investor tetap tinggi setelah pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajo sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Basuki bahkan tetap optimistis Presiden Jokowi dapat mulai berkantor di IKN mulai Juli 2024. Baru hari ini aja Pak. Iya. Ya, karena kita kan kami saya kira nggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan karena yang menggantikan Menteri Wakil Menteri. Pak, berarti untuk rencana Presiden berkantor di IKN Juli akan tetap on schedule, Pak? Insya Allah kalau akhirnya masuk Juli ini akan masuk. Mantan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono lahir di Yogyakarta 4 November 1963. Salah satu gelar pendidikan yang diperoleh Doktor Bidang Perencanaan Infrastruktur Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat 2020. Jejak karir Bambang diantaranya Wakil Menteri Perhubungan 2010 hingga 2014, PLT Menteri Perhubungan 2014, Komisaris Utama PT Garuda Indonesia sejak 2021, dan Kepala Otorita IKN sejak 10 Maret 2022 hingga 3 Juni 2024. Sementara mantan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo lahir 1 November 1965, lulusan S1 Teknik Arsitektur ITB 1984, menjabat Managing Director President Officer Sinar Masland pada 2015 dan Wakil Kepala Otorita IKN 10 Maret 2022 hingga 3 Juni 2024. Saudara, terkait pembiayaan IKN, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah Ibu Kota Nusantara dibiayai tabungan perumahan rakyat. Muldoko juga menegaskan tidak ada upaya pemerintah menggunakan dana tapera untuk program makan siang gratis. Ada hubungannya dengan APBN. Nggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN itu sudah ada anggarannya. Tadi sudah dijelaskan. Pak, transparansi gimana Pak? Transparansinya Pak? Ya, transparansinya nanti aman seperti apa Pak? Transparansinya ada komite dipimpin oleh Menteri PUPR, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, berikutnya ada badan profesional ikut di dalam. Lalu bagaimana kelanjutan pembangunan IKN pasca mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV sudah ada Putu Trisnanda dari Istana Kepresidenan Jakarta. Putu, yang kini menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana dampak mundurnya pimpinan IKN terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara? Apa kata pemerintah terkait hal ini?
Ya, selamat petang, Cynthia dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang pemerintah masih memastikan bahwa IKN yang nanti akan di ibu kota negara, yang nanti akan dipanggil atau disebut dengan Nusantara ini akan tetap berjalan sesuai dengan target, khususnya pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus nanti, di mana waktunya kurang lebih tinggal 2 bulan lagi. Presiden dan seluruh jajaran menteri ini akan merayakan 17 Agustus dari IKN dan juga sudah mulai tinggal di kawasan IKN. Ini dipastikan tetap berlangsung meskipun ada catatan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, berikut pernyataan dari PLT atau pengemban tugas pengganti sementara dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Ya. Nanti Pak Presiden mau ke IKN, nginepnya juga di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Oke, menunjukkan bahwa ini sudah siap. Itu yang dari APBN. Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Ya. Ya, jadi Cynthia, sebetulnya kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Basuki yang mengemban tugas baru sebagai bos paling tinggi begitu ya untuk mengelola sementara proyek dari ibu kota negara ini, memang tugasnya ini masih banyak PR-nya, mulai dari investasi yang juga belum masuk, dan ini juga merujuk atau mengacu pada tugas baru yang diemban oleh mantan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang tadi juga disampaikan pada saat di istana bahwa Presiden ini memberikan tugas secara langsung kepada Bambang Susantono untuk bekerja di bidang internasional, dan ini kaitannya diduga juga berkaitan dengan bagaimana meyakinkan para investor untuk kemudian mau menaruh investasinya di proyek IKN atau ibu kota negara. Kemudian juga kalau kita mengacu pada kritik yang kemudian disampaikan oleh DPR dari Senayan, ini sebetulnya juga tugas yang nantinya akan dilakukan oleh Basuki, kemudian juga Raja Juli sebagai PLT, kepala dan juga wakil, dan nanti kalaupun ada pergantian yang resmi menjadi kepala dan juga wakil, ini sangat besar PR-nya, karena menurut dari anggota Komisi 4 fraksi PKB, Daniel Johan tadi juga menyampaikan bahwa untuk membangun IKN dengan target yang dipasang oleh Presiden Joko Widodo, ini targetnya tinggi, tapi di satu sisi investasi juga tidak tokcer, alias masih banyak PR yang harus dilakukan untuk kemudian mendatangkan investor-investor. Sehingga kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan dari Basuki, APBN sebetulnya sudah lancar, tapi kalau kita lihat dari RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah pemerintah pada 2019-2024, ini persentasenya, Cynthia dan juga saudara, 20% dari pembangunan IKN ini memang menggunakan APBN, tetapi sisanya 80% ini menggunakan investasi non-APBN. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan secara matang, karena kalau kita lihat nanti ketika Presiden Joko Widodo pensiun, APBN yang tersisa untuk pembangunan IKN ini hanya berkisar di angka 17,6 triliun rupiah saja. Sehingga investor ini memang menjadi satu-satunya harapan agar proyek besar ataupun juga peninggalan besar dari Presiden Joko Widodo, yakni ibu kota negara yang nanti disebut sebagai Nusantara, ini harus bisa tercapai dan juga selesai. Kita nantikan, kalau tadi pemerintah bilang pasti selesai, kita nantikan apakah ada investor yang kemudian juga tetap percaya diri untuk menaruh investasinya, kemudian juga apakah tugas baru yang nantinya diemban oleh mantan Kepala Otorita IKN ini juga tepat sasaran sehingga proses pembangunan IKN ini tidak terganggu. Prosesnya masih panjang, tapi targetnya sekitar 2 bulan lagi Presiden Joko Widodo ingin upacara 17 Agustus di IKN. Kita nantikan apakah mimpi tersebut bisa terwujud atau tidak. Cynthia. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV atas laporannya. Selamat sore.